Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia Altafunisa yang biasanya dipanggil Iva. Saya berasal dari kelas 5 FI Alisa Terpadu Kedinding Tarik Sidoarjo. Hari ini saya akan mengulas buku anak yang sangat menyentuh hati. Buku ini berjudul Di Hati Diri, karya Kak Zulfa Adiputri, ilustrator Mat Tohak, penyunting Weni Oktavia. Baiklah, yuk kita bahas bersama. Riri pulang sekolah dengan membawa nilai ulangan yang kurang memuaskan. Ia sangat takut menghadapi mamanya karena mamanya sering membandingkan dirinya dengan orang lain seperti Mas Dede, Mbak Pipri, bahkan anak tetangga. Kata-kata perbandingan itu membuat hati Riri sakit. Ia bahkan sempat berpikir untuk tidak pulang ke rumah. Riri bertemu sahabatnya yang bernama Nadia di sebuah markas rahasia. Di sana, mereka berbincang-bincang. Dari perbincangan itulah lahirlah pemikiran berani dari Riri. Ia tidak mau menjadi manusia tambal sulam, yaitu anak yang selalu dipaksa yang menyerupai orang lain. Namun, cerita itu tidak berhenti di situ. Ketika akhirnya pulang, meski sempat terjadi pertengkaran, Mama mendekatkan kembali hubungan mereka berdua lewat pisang goreng yang sangat lezat dan hangat dan genggaman tangan. Simbol sederhana ini memberikan harapan akan adanya pengertian. Yuk kita bahas bersama. Aku tidak mau pulang hari ini. Tadi Bu Sulis membagikan hasil ulangan hari yang minggu lalu. Kok begini hasilnya? Kakakmu dulu pintar loh, peringkat 1 loh. Katanya kepadaku, 4, 5, 6. Biji jari-jari di tanganku saja lebih banyak dari angka nilaiku. Aku mendengus. Kalau sudah sampai di rumah nanti, aku tahu apa yang akan terjadi. Mama akan mengatakan hal yang sama persis dengan Bu Sulis. Akan tetapi, kalau Mama yang berbicara, rasanya jadi 1000 kali menusuk hati. Tidak cuma soal nilai saja, Mama selalu bilang betapa seharusnya aku mencontoh orang lain. Pakai baju yang cantik seperti Mbak Pipri, suruh Mama. Rajin membantu tanpa diapa-apa seperti Mas Didi, katanya juga. Padahal kurasa bajuku bagus-bagus saja. Bukankah baju pita-pita tidak enak untuk memanjat pohon atau bermain bola? Soal Mas Dede juga, aku hafal betul tugas Mas Dede. Sementara itu, permintaan Mama selalu berganti. Kemarin ingin dibantu cuci piring. Kemarinnya lagi ingin dibantu menyapu halaman. Aku kan jadi bingung. Trap. Aku terkesiap. Mama datang. Riri, tadi Bu Sulis di warung waktu Mama belanja. Mama mengambil panjang. Setiap kalimatnya diakhiri dengan seperti Nadia, seperti Mbak Sari, seperti Theo. Besar betul. Mama selalu begitu. Bagi Mama,
semua orang lebih daripada aku. Kubiarkan kakiku berlari, tidak tentu juga akan kemana. Kutepuk dahiku sendiri. Bisa-bisanya aku ke rumah Nadia. Padahal aku selalu sebal kalau mama membandingkan aku dengannya. Akan tetapi bagaimanapun juga, aku sangat sayang sekali kepada Nadia. Yaitu baik sekali. Besar sekali tasmu, Tri. Mau kemah atau kabur dari rumah? Aku berbalik kaget. Itu Nadia. Ia terkikik memandangku. Aku dan Nadia membungkuk masuk ke gorong-gorong kering di sebelah cangkruk tua. Ini markas rahasia kami. Aku mengunyah kacang atom pemberian Nadia. Nadia, kamu mau bertukar denganku jadi anak mamaku? Nadia tertawa terpingkal-pingkal. Hujan kacang atom menyembur-menyembur darinya. Aku jadi malu sendiri. Pertanyaanku pasti terdengar konyol sekali. Nadia mengelap remahan kacang yang berjatuhan di roknya. Dia lalu meronggok tasku dan mengeluarkan pensil dan buku. Srek. Sebentar kemudian Nadia menyodorkan lagi bukuku yang sudah ia coret-coret. Kamu tahu ini apa? Kamu tahu ini? Tanyanya. Aku menggeleng-geleng. Namanya adalah Nadia Riri Arif. Katanya lagi. Hah? Kata ibu, harusnya aku bisa lebih pintar lagi. Menang-menang lomba seperti Mas Arif. Tidak cuma peringkat 2 atau 3. Rumah Mas Arif, sepupu Nadia, memang penuh piala. Mama bilang pasti tabungan uang hadiahnya banyak. Ibu juga bilang, harusnya aku seperti kamu, kata ibu. Aku gampang nangis. Aku kaget betul mendengarnya. Aku tarik bukuku dari tangan Nadia. Nadia. Aku menatapnya serius. Dia terdiam sebentar kemudian terkikik. Riri, pas seperti ini. Aku dan Nadia keluar dari gorong-gorong. Ada kali di dekat situ. Kami mencopot sandal dan menendangkan kaki kami ke dalam air. Aku bukannya tidak tahu maksud ibu. Nadia menggoyang-goyangkan kakinya. Tapi dibilang seperti itu memang rasanya sedih sekali ya. Aku mengangguk pelan. Aku tidak ingin jadi manusia tambah sulam, Nat. Nadia mengangkat bahu. Tapi siapa yang mau kan? Sebetulnya tadi aku hampir menggambar ibu Nadia jadi manusia tambah sulam juga. Kepalanya ibu guru cantik, ya kan? Tangan ibunya Rangga yang pintar bikin kue. Kakinya mungkin kaki jerapah, biarnya saja. Aku tergelak-gelak. Nadia memukul bahuku sambil tertawa. Aku lega bertemu Nadia hari ini. Sudah kuputuskan untuk membatalkan rencana kaburku. Yang penting sekarang aku tahu bahwa aku tidak akan mau jadi manusia tambal sulam. Bagaimana menghadapi mama akan kupikirkan nanti. Aku mengintip rumah, kubuka pintu pelan-pelan seperti tidak terjadi apa-apa. Ku lewati ruangan satu persatu
sambil setengah berjinjit. Mbak Sari di kamarnya, Dek Rahma masih tidur. Mama tidak ada di dapur. Oh, sedang mencuci baju rupanya. Assalamualaikum, bisikku. Mama menoleh. Riri, dari kamu. Dari mana? Kok tidak pamit? Suara Mama terdengar serak. Tadi ke rumah Nadia, aku tanya Nadia, mau tidak bertukar denganku jadi anak Mama, supaya Mama senang. Gumaku belan. Takut-takut kulirik Mama. Alisnya terpilih dan bibirnya sedikit terbuka. Apa Mama marah atau sedih? Mama berdiri dari dengkulnya. Mandi! Suara Mama menggelegar. Aku berjalan cepat menuju ke kamar mandi. Aku tuit. Dari kamar mandi, aku berjalan cepat pula menuju kamar. Aku berusaha keras untuk tidur saja. Akan tetapi ada yang mengetuk pintu kamarku. Ada pisang goreng. Mama melongo dari celah pintu. Aku belum sempat makan siang tadi. Aku gengsi. Tetapi perutku tidak mau berkompromi. Terlebih lagi, pisang goreng adalah kesukaanku. Dari sekata berpintu antara ruang makan dan dapur, Mama memperhatikanku. Aku menengok ke badannya. Mama berjalan mendekatiku. Aku menunduk. Tetapi kemudian ku dongakkan lagi kepalaku. Mama memegang tanganku lembut. Bolehkah aku berharap bahwa ini akan jadi mulai yang baik? Tamat. Bolehkah aku berharap bahwa ini akan jadi mulai yang baik? Siapapun yang pernah dibandingkan oleh orang tuanya pasti bisa merasakan sakitnya seperti Riri. Cerita ini mengajarkan pentingnya menghargai keunikan anak. Riri digambarkan polos, jujur, tapi juga kritis. Mama sebagai orang tua ada realistis penuh cinta, tapi kadang salah cara. Ada Nadia yang jadi sahabat penyejuk, memberi ruang refleksi bagi Riri. Sederhana, ringan, khas percakapan anak-anak. Hal ini membuat buku mudah dipahami oleh pembaca usia SD dan MI seperti saya. Karya Mat Toha sangat mendukung ekspresi wajah Riri, suasana markas rahasia, hingga pisang goreng hangat, semua divisualisasikan dengan hidup sehingga emosi lebih terasa. Komunikasi keluarga yang penting. Anak punya perasaan dan orang tua perlu lebih mendengarkan, bukan hanya membandingkan. Buku ini dipakai guru untuk memantik diskusi di kelas. Bagaimana rasanya dibandingkan, atau apa yang membuatmu merasa dihargai? Pertanyaan yang sederhana yang bisa membuka ruang dialog anak. Kesimpulan dari kisah Di Hati Riri adalah buku yang sederhana tapi punya syarat makna yang sungguh mendalam. Cocok dibaca anak, orang tua maupun guru, karena membuka percakapan tentang perasaan anak. Saya pribadi merekomendasikan buku ini untuk dibaca bersama keluarga. Kalau sudah pernah merasa seperti Riri, tulis pengalamanmu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di review
Buku berikutnya, salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.